Sidang kasus suap penerimaan mahasiswa baru di Universitas Lampung atau UNILA berlanjut. Pada Rabu siang, mantan Ketua Senat Universitas Lampung, Muhammad Basri, dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa Andi Desviandi. Pada sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Bandar Lampung itu, Basri mengungkapkan fakta-fakta kasusnya. Menurutnya, sebelum penerimaan mahasiswa baru pada 15 Juli 2022, ia ikut dalam pertemuan secara khusus membahas teknisnya. Namun Basri mengaku tidak berkomunikasi langsung dengan Rektor UNILA nonaktif Karomani, tersangka utama kasus ini. Basri menyetor uang 780 juta rupiah kepada Wakil Rektor Heriandi untuk meloloskan sejumlah pendaftar supaya diterima sebagai mahasiswa UNILA. Saya nggak kenal Bang, dari siapa aja? 80 juta itu bisa dijelasin, Bang? Ya? Dari siapa saja? Dari siapa aja itu, Bang? Dari berapa orang tua? Tadi bukan dari orang tua, saya nggak kenal dengan orang tua dan tidak kenal dengan mahasiswanya, karena yang saya tahu yang menitipnya saja, dan itu yang nitip juga warga UNILA semua. Saya hanya kenal dengan warga. 780 juta itu dari orang UNILA semua, Pak ya? Orang UNILA. Itu untuk berapa orang itu? Iya. Itu berapa mahasiswa itu? 39 tadi, 39. Ya, dari orang tua dan semua udah saya serahkan. Berapa mahasiswa yang di semua? Itu barang buktinya. Saya tidak ingat. Tapi saya... Muhammad Basri mengungkapkan kepada hakim bahwa ia masuk dalam barisan orang sakit hati terhadap mantan Rektor UNILA nonaktif Karomani. Ia dan beberapa temannya adalah tim pemenangan pencalonan Karomani sebagai Rektor UNILA, namun akhirnya dibuang oleh Karomani. Menjelang penerimaan mahasiswa baru UNILA 2022, Karomani mengganti tim lamanya dengan tim baru dari orang pilihannya sendiri. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Tak hanya bumbu masak dan sayuran, harga beras juga terus naik. Harga beras rata-rata naik Rp500 hingga Rp1.000 per kilogram, seperti terpantau di Pasar Kangkung, Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung, Rabu pagi. Kenaikan harga beras memberatkan emak-emak. Mereka yang biasa membeli karungan isi 5 kg, kini beralih membeli beras eceran untuk menghemat pengeluaran. Biasanya 5 kilo itu 50, sekarang 52. Berat ya untuk kita nih, Bu ya? Gajinya tetap. Tapi Ya, pengeluaran banyak. Pengeluaran lebih banyak. Iya. Dari mana coba nomboknya? Makanya gitu. Keberatan lah ya. Keberatan gimana, Bu? Untuk penghasilan yang kecil ya sangat keberatan sekali. Biasa beli sekilo, beli setengah kilo. Gitu ya. Beras kualitas biasa dijual Rp9.000 per kilogram. Harga itu naik Rp500 per kilogram dibanding pekan lalu. Harga beras kualitas sedang Rp11.000 per kilogram dan harga beras kualitas bagus Rp13.000 per kilogram. Harga beras kualitas sedang dan bagus itu rata-rata naik Rp1.000 per kilogram. Gitu. Karung itu per kilonya kenaikan Rp200. Jadi perhitungan per karungnya 2.000 kenaikannya. Oh, kenaikannya. Ya, itu yang minimal gitu ya. Misal harganya 100 jadi naik 102 gitu. Oh, begitu. Ya. Kalau yang jenis yang premium, beras premium itu? Kalau yang premium standar sih naiknya kenaikannya per karung itu Rp1.000. Rp1.000 per karung ya? Iya. Nah, kalau yang eceran sendiri 500-an ya, Bang? Iya, kalau yang ecer sendiri. Tahu nggak sih, Bang, penyebabnya, Bang? Penyebabnya mungkin karena kenaikan BBM mungkin. Oh, begitu ya? Iya. Menurut pedagang, kenaikan harga beras diperkirakan karena meningkatnya permintaan menjelang Natal dan Tahun Baru. Sejauh ini pasokan beras dari agen masih lancar. Pedagang juga memperkirakan kenaikan harga beras akan terjadi hingga awal tahun 2023 mendatang. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Sepuluh posko pelayanan disiapkan Polres Lampung Selatan untuk melayani pemudik saat arus mudik Natal dan Tahun Baru 2023. Sejumlah posko itu didirikan di sepanjang jalur perlintasan, mulai dari Bandara Raden Inten hingga Pelabuhan Bakauheni. Posko pelayanan operasi Lilin Krakatau 2022 diisi sejumlah personel gabungan dari Polri, TNI, Dinas Perhubungan, serta instansi terkait. Sejumlah titik rawan kejahatan dan kemacetan akan dipantau 24 jam.
Rabu siang, tim gabungan pengamanan Natal dan Tahun Baru menggelar rapat koordinasi di Mapolres Lampung Selatan. Mereka juga membentuk tim khusus yang akan mengawal pemudik saat berkendara malam hari. Itu ada beberapa perbedaan lagi, salah satunya adalah penerapan keberangkatan merah kuning hijau. Artinya ketika yang bersangkutan sudah waktunya, maka diberikan stiker warna hijau untuk dapat melakukan perjalanan ketika nanti dilakukan pemeriksaan di kilometer 20B. Nah, nanti dalam waktu dekat, maka yang bersangkutan diberikan warna kuning. Kalau merah yang bersangkutan jamnya masih lama. Tapi prinsipnya itu situasional. Kalau dalam keadaan antrian panjang, maka kita lakukan penghentian. Ketika itu sendiri kosong, maka kita bisa perjalankan. Puncak arus mudik Natal dan Tahun Baru diperkirakan terjadi pada 23 dan 24 Desember 2022. Sedangkan arus balik pada 2 Januari 2023. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Kepemilikan tanah yang bersertifikat di Kabupaten Pesisir Barat masih rendah. Ini karena kabupaten ini terbilang baru setelah memisahkan diri dari Lampung Barat pada 2013 lalu. Dari data BPN Pesisir Barat, diperkirakan puluhan ribu hektar tanah warga belum bersertifikat. Jumlah itu termasuk sekitar 266 bidang tanah aset pemerintah Pesisir Barat yang belum memiliki sertifikat. Pada tahun 2021 lalu, pemerintah telah membagikan hampir 8.000 sertifikat tanah secara gratis melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL. Program itu telah usai. BPN Pesisir Barat berjanji mempermudah warga dalam pengurusan sertifikat tanah dan diimbau tidak melalui calo. Saya himbau mudah-mudahan apabila pemohon untuk melakukan pengurusan lain kali jangan lagi menggunakan orang lain, walaupun itu dikenal, usahakan datang sendiri agar pengurusnya lebih jelas, lebih transparan, lebih terbuka, dan apapun masalahnya itu memang langsung dengan kantor BPN-nya. Karena apapun berkas yang dititipkan kita berikan tanda terima dari kantor yang memang itu dikeluarkan oleh kantor. Jadi resmi, tidak melalui orang-orang pihak-pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab. Kalau saya karena lebih mudah, lebih cepat kan, kalau nyuruh orang itu kan Bang lama prosesnya. Kalau kita kan datang langsung ke BPN-nya lebih cepat gitu Bang. Pengurusan sertifikat di Pesisir Barat terkendala kondisi geografis daerah yang terpisah laut dan perbukitan. Banyak warga enggan mengurus sertifikat tanahnya karena tinggal di perbukitan dan harus menyeberangi laut menuju pusat kantor pemerintahan. Warga meminta petugas BPN meningkatkan sosialisasi pengurusan sertifikat serta jemput bola dalam pembuatan sertifikat melalui kantor-kantor desa. Rosandi melaporkan dari Pesisir Barat.